Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Balik semuanya, kita masih belajar tentang data analytics ya. Nah, di kesempatan kali ini, kita lanjutkan nih keseruan kita tentang bagaimana kita belajar tentang pemahaman tentang data analytics. Ada satu topik yang akan coba kita bahas di dalam pembahasan kali ini, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita membangun model sederhana dengan menggunakan machine learning. Nah, materi ini berkaitan dengan topik ke-6 yaitu dengan membangun model supervised learning. Bersama saya Pak Ridwan SSDMT yang memang kita akan coba nanti menggali lebih dalam kembali bagaimana sebenarnya tahapan kita di dalam belajar membangun sebuah model machine learning dengan studi kasus yang sangat sederhana sekali. Ini output yang akan kita dapatkan nanti ketika kita mempelajari tentang materi yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah kita nanti akan bisa memahami tentang bagaimana teori linear regression ini sebagai algoritma yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu prediksi numerik dan melihat contoh sederhana dari penerapan dari algoritma ini. Kemudian hasil akhir kedua adalah kita semuanya bisa membuat sebuah model sederhana yang mampu mengimplementasikan daripada machine learning dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Karena kita di sini adalah bermain studi kasus, jadi kita akan mencoba mempraktekkannya. Jadi disiapkan saja bahan kebutuhan untuk prakteknya. Di sini bisa dilihat yang pertama sudah pasti adalah pastikan ada koneksi internet dan kita akan menggunakan Google Colab nantinya dan pastikan untuk bisa mengakses Google Colab kita nanti akan login dengan menggunakan akun Gmail. Baik, studi kasus apa yang akan coba kita pelajari hari ini? Kita akan belajar studi kasus sebagai berikut. Kita umpamakan, misalkan di sini adalah kita akan memprediksikan nilai ujian akhir, baik untuk diri kita sendiri ataupun teman kita. Di sini, tentu di dalam nilai ujian akhir ini, untuk memprediksikan daripada hasil nilai ujian akhir ini, kita nanti melihat targetnya adalah dari jumlah jam belajar setiap harinya. Tentu kita berpikir, apakah kita bisa memprediksi yang dengan studi kasus seperti ini? Nah, tentunya dalam logika kita berpikir adalah kalau kita berpikir simpel, semakin lama kita belajar atau jam belajar kita semakin meningkat, pasti nilai ujiannya akan semakin tinggi atau tidak. Nah, itu mungkin adalah pemikiran kita. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, simpelnya kalau misalkan untuk menyelesaikan studi kasus ini adalah kita akan menerapkannya dengan menyelesaikan yaitu dengan model machine learning. Nah, apakah ini solusi yang praktis? Tentu ya. Karena dengan machine learning, kita bisa meminta bantu kepada komputer untuk menghasilkan daripada apa yang menjadi prediksi kita tadi. Salah satu algoritma yang digunakan dalam machine learning adalah namanya linear regression. Tentu di materi sebelumnya kita udah belajar tuh tentang bagaimana tentang model daripada machine learning tersebut. Ada namanya misalkan logistic regression, ada decision tree, ada juga support vector machine atau SVM. Di sini di dalam studi kasus ini kita akan menggunakan yang namanya algoritma linear regression. Kenapa menggunakan ini? Tentunya kita adalah linear regression ini akan membantu kita nanti untuk menemukan antara hubungan garis lurus antara dua hal, yaitu jumlah jam belajar dan juga nilai ujian yang akan coba kita prediksi nantinya. Jadi target kita di sini jelas adalah nilai ujian. Sedangkan untuk misalkan untuk mencapai target tersebut, kita butuh fitur dalam hal ini adalah jumlah jam belajar kita. Nah, di sini di dalam linear regression ini kita nanti akan mencoba menggambar sebuah garis lurus dan menemukan mana garis lurus terbaik di antara titik-titik data yang akan kita prediksi nantinya. Nah, kalau bisa kita bilang di sini adalah apabila nanti setiap tambahan 1 jam belajar, tentu nilai ujian itu diprediksi akan menaik 5 poin. Nah, ini secara teorinya bagaimana penerapan daripada linear regression tersebut. Nah, jika kita bingung pada teorinya, sekarang kita akan coba perjelas kembali bagaimana tahapan untuk memulai untuk penyelesaian studi kasus ini. Di dalam penyelesaian studi kasus tersebut, kita melakukannya dalam 3 tahapan.
Yang pertama adalah kita siapkan dulu data dan membagi data tersebut. Di sini kita siapkan datanya adalah kita katakan itu sebagai data contoh. Dan data contoh ini kita nanti akan memisahkan data-data tersebut menjadi dua bagian, yaitu data latih dan juga data uji. Itu step yang pertamanya. Step kedua, ketika kita sudah mendapatkan data contoh, barulah kita melatih daripada model linear regression tersebut. Nah, di sini, di dalam tahapan di sini, kita akan melakukan pembelajaran mesin atau machine learning. Kita akan mengajarkan model daripada linear regression untuk menemukan hubungan yang dari data contoh tadi, yaitu dari data latih dan data uji. Kemudian setelah kita melatih modelnya dan ketemu model yang sudah kita latih dengan algoritma linear regression, baru kita step ketiga adalah kita uji model tersebut. Apakah misalkan ketika kita uji, kita mendapatkan target yaitu nilai akhirnya dapat atau tidak dari model yang telah kita latih tersebut. Nah, ini step dari tiga hal step yang akan kita coba lakukan nantinya. Step pertama, menyiapkan dan membagi data. Tentu dalam pemahaman machine learning, kita akan menentukan nanti yang mana menjadi fitur, yang mana menjadi target. Nah, di data latih, kita nanti di data yang menjadi target adalah nilai ujian. Yang menjadi fitur, satu contoh sederhana di sini adalah jam belajar. Jadi, istilahnya jam belajar dari setiap siswa itu nanti dia berapa jam belajarnya. Nah, itu akan menjadi data latih kita. Dan juga nanti di data uji, kita akan menguji nanti dari data latih yang telah kita siapkan, kita menguji data tersebut. Nah, di sini kita harus paham dulu nih. Data latih itu sebagai model belajar dan data uji adalah sebagai model untuk kita lakukan pengujiannya. Ini step yang pertama. Step kedua adalah kita melatih model linear regression tersebut. Tentunya karena kita nanti menggunakan machine learning, tentunya kita menggunakan algoritma. Algoritma apa? Yaitu tadi linear regression. Di dalam kita melatih model ini, kita akan buat nanti prediksinya. Prediksinya nilai ujian yang didapatkan berdasarkan dari data contoh tadi. Kita nanti akan memberikan data latih yang kita nanti definisikan sebagai X-train dan Y-train yang nantinya berisi nilai ujian yang benar kepada model linear regression yang akan kita buatkan nantinya. Step kedua. Step ketiga, ayo kita ngoding. Nah, di ngoding di sini kita akan coba jelaskan nanti implementasi dari teori tiga tahapan tadi adalah kita praktekkan ke dalam bahasa Python. Saya buka bahasa Pythonnya. Ini mudah-mudahan nampak. Di sini adalah implementasi dari teori yang saya sebutkan tadi, yang telah kita bahas tadi itu. Jadi ada tiga tahapan. Jadi itu teorinya dan caranya sekarang kita praktekkan di dalam Python dengan menggunakan Google Colab. Nah, di sini ada tiga tahapan. Yang pertama adalah menyiapkan dan membagi data. Di sini akan sudah ada nantinya kita menyiapkan yang saya sebutkan tadi, yaitu data latih dan data uji. Di sini kita membuatkan data contohnya simple saja untuk memberikan contoh, yaitu ada yang menjadi nilai target, data target yaitu nilai ujian, ini datanya dalam bentuk data array, dan ini jam belajarnya yang menjadi fiturnya yaitu dalam bentuk data array juga. Nah, ini datanya. Artinya coding ini kalau kita jalankan, dia akan langsung menunjukkan datanya seperti ini. Ini step pertamanya. Kemudian step kedua setelah kita siapkan data latih dan data uji, kita menuju ke step kedua, yaitu menguji model linear regression kita. Nah, di sini codingnya di sini kita kalau di Google Colabs dengan menggunakan Python, kita tinggal memanggil saja model yaitu namanya linear regression yang bentuknya seperti ini yang kita definisikan menjadi adalah model LR itu namanya. Nah, di sini kita sudah membuatkan source kodenya secara lengkap dari sini simple sederhana sekali. Apabila kode ini kita jalankan, maka dia akan menghasilkan yang bentuk grafik yang bentuknya seperti ini. Nah, di sini saya perlu penjelasan sedikit nih biar nggak bingung. Di sini kita lihat ada dua buah warna, yaitu warna garis merah yang menjadi regresinya, kemudian ada node yang berbentuk misalnya itu ibaratnya warna biru. Apa perbedaannya di sini? Di sini adalah garis merah itu adalah garis lurus yang ditemukan oleh linear regression. Inilah rumus model kita yang telah kita latih tadi. Kemudian
Garis merah ini adalah bukan sembarang garis ya. Jadi jangan berpikir ini adalah sembarang garis, tidak. Ini adalah rumus prediksi yang paling optimal yang ditemukan oleh model linear regression tadi. Artinya seperti ini. Semakin rapat titik-titik yang warna biru tadi berada di sekitar garis ini, berarti model kita itu semakin yakin dengan hubungan dari data fitur dan data target tadi. Jadi ibaratnya garis merah ini adalah hasil keputusan dari model yang telah kita buatkan. Logisnya seperti ini. Setiap kali jam belajar bertambah dari yang warna biru itu, maka nilai ujian cenderung akan ikut bertambah. Kenaikan daripada ini ditunjukkan oleh kemiringan dari garis ini. Jika garisnya miring ke atas, maka itu berarti hubungannya positif. Semakin curam kemiringannya, berarti semakin kuat pengaruhnya. Jadi ibaratnya kayak gitu. Garis ini juga, garis merah, juga mencoba menjadi rata-rata yang terbaik dari semua titik-titik biru yang ada. Jadi seperti itu ya bahasanya. Nah, ini setelah model regression ini telah kita latih, step ketiganya apa? Step ketiganya adalah kita uji model tadi. Kita uji misalkan di sini kita ganti saja. Kita tambahkan jam belajar baru misalkan menjadi 3,8 jam kita belajar setiap harinya. Setelah kita tambahkan jam belajar baru, kita uji model kita tadi, dia langsung akan bisa diprediksi. Jika siswa belajar 3,8 jam, maka diprediksikan nilainya adalah 87,50. Nah, ini artinya apa? Dari sini kita bisa memprediksikan dari model yang telah kita buatkan tadi, kita langsung bisa mendapatkan hasilnya. Jadi gitu ya, ini kalau mau dicoba nanti tinggal diganti-ganti saja nilai di sini. Jam belajarnya berapa, jadi di sini nanti akan ketemu berapa prediksi dari nilai daripada ujian yang akan didapatkan oleh siswa tadi. Artinya apa? Dari 3 step tahapan yang telah kita belajar dari teori tadi, kita sudah berhasil membuat satu kasus sederhana untuk yang bagaimana memprediksikan dari nilai ujian berdasarkan jumlah jam belajar tadi. Itu. Nanti ketika mau mempraktekkan ini, saya akan share daripada Google Collapse ini, silahkan nanti dipraktekkan saja. Nah, itu hasilnya. Sekarang, setelah didapatkan nanti, apa nextnya? Untuk memahami lagi, coba nanti tambahkan, kalau tadi kan kita bicaranya satu fitur saja, yaitu jam belajar. Nah, untuk mengekspor lebih lanjut, coba tambahkan 2 sampai 3 fitur baru. Ya, itu ya semuanya ya. Jadi, tambahkan 2 sampai 3 fitur baru untuk menjadi data latih dan data uji selain daripada jam belajar tadi. Jadi gitu ya, nanti ketika misalkan ada tambahan 2 sampai 3 fitur, lihat apa perbandingannya, apakah model yang telah kita latih tadi masih bisa memprediksi atau tidak, dan bagaimana perubahan di source kodenya. Itu yang menjadi tantangan kita untuk mendalami daripada model machine learning yang telah kita buat ini. Baik, itu nanti dicoba saja. Kesimpulan, kita memahami bahwa algoritma supervised learning ini apa maksudnya adalah linear regression ini adalah salah satu algoritma dalam supervised learning yang bisa kita gunakan untuk memprediksi nilai numerik atau nilai kontinu. Nah, di sini yang paling penting adalah dalam membuat model daripada machine learning, kita harus menyiapkan yang namanya data contoh untuk kita jadikan menjadi 2 bagian, yaitu data latih dan data uji. Kemudian perhatikan tadi ketika 3 tahapan tadi sudah kita dapatkan, ketika ada garis merah yang yang itu menjadi garis lurus daripada algoritma linear regression, kita itu bisa melihat bahwa itu adalah representasi visual dari hubungan yang ditemukan oleh model yang telah kita buatkan. Baik, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Artinya itu studi kasus sederhana. Ketika mau menguji dengan yang lain, ayo coba kita cari studi-studi kasus yang lain yang sangat sederhana, kita coba bangun modelnya, dan mudah-mudahan dengan kita belajar 1 studi kasus, 2 studi kasus, 3 studi kasus, kita jadi paham bagaimana kita membangun model machine learning dengan menggunakan algoritma-algoritma dalam supervised learning. Terima kasih untuk kesempatannya. Silahkan nanti kita diskusikan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tantangan kita dalam memahami bagaimana membangun model machine learning kita. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.